Gubernur konten gawe teh ulah cungar cengir wae dina media sosial ye cek ku gubernur Jawa Barat kunaon teu asup provinsi anu pertumbuhan ekonomina tertinggi. Jawa Barat semangat, Pak Gubernurnya canggih, pantas, elektabilitas tinggi, memang orangnya hebat, pinter. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Kang Deddy Mulyadi semakin dijatuhkan, maka semakin banyak orang-orang hebat yang memuji dan menyanjung Kang Deddy Mulyadi. Ada seorang bapak-bapak yang berkomentar tentang kinerja Kang Deddy Mulyadi. Bahkan komentarnya terkesan untuk menjatuhkan. Baik Baraya, kita simak terlebih dahulu. Silakan. Gubernur konten gawe teh ulah cungar cengir wae dina media sosial ye cek ku gubernur Jawa Barat kunaon teu asup provinsi anu pertumbuhan ekonomina tertinggi. Terus kunaon Jawa Barat teu asup dalam kriteria provinsi terbersih. Jadi pertumbuhan ekonomina henteu tinggi, provinsina henteu bersih, tapi gawena cungar cengir na medsos asa teu pararantes can aya prestasi mah nya. Baik Baraya, kita akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan si bapak tadi. Kita nggak usah menjawabnya dengan ucapan, akan tetapi kita langsung jawab dengan bukti. Buktinya apa? Yaitu tempat tinggal Kang Deddy Mulyadi, Lembur Pakuan. Kenapa sampai turis mancanegara mau datang jauh-jauh dari luar negeri hanya untuk mengunjungi Lembur Pakuan? Itu adalah salah satu bukti bahwa Lembur Pakuan memiliki magnet karena terjaga kebersihan dan juga kerapihannya. Diawali dari Lembur Pakuan. Kita simak tayangannya, silakan. Halo, boleh nggak wawancara sedikit? Ini dari mana ini? Dari Rawalele saya. Ini? Ini dari Moldova. Dari Moldova. Ya. Oh, di mana itu ya? Saya kurang Di tahu. Eropa Timur. Oh, Eropa. Sengaja ke sini. Ya Allah. Liburan di sini. Liburan, pengen ketemu dengan Bapak ya. Alhamdulillah dari Eropa Timur, guys. Cantik banget. Terima kasih sudah berkunjung ya ke Lembur Pakuan. Bagaimana kesannya? Saya suka Indonesia. Iya, terima kasih. Makasih ya. Dari Eropa Timur, guys. Ingin ketemu dengan Bapak. Suka Indonesia katanya. Siang guys, kita sekarang berada di rumahnya Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi guys, beserta tamu kita dari negara Chili, mahasiswa Chili guys, Amerika Selatan. Oke, good afternoon. I think here is a really beautiful place. Jauh dari hiruk-pikuk kota, Lembur Pakuan menawarkan harmoni budaya Sunda yang kini menarik perhatian dunia. Bahkan, turis asal Cina ini rela berkunjung demi merasakan suasana Lembur Pakuan. Itulah salah satu bukti bahwasanya Kang Deddy Mulyadi berhasil membangun Jawa Barat ini, yaitu dimulai daripada Lembur Pakuan. Dari Lembur Pakuan terlebih dahulu, ya, setelah itu nanti akan bertahap ke tempat-tempat daerah lainnya. Dan ini juga harus didukung dan ditopang oleh pemerintah daerah setempat. Dan terkait pertanyaan mengapa pertumbuhan ekonomi Jawa Barat seperti melambat, kita simak langsung jawaban dari Bapak Yudhistira. Silakan. Jawa Barat semangat, Pak Gubernurnya canggih, ekonomi tentunya akan semakin cepat, lapangan pekerjaan akan tercipta lebih banyak lagi, jadi Jawa Barat akan semakin sejahtera ke depan. Mantap. Ya, laju pertumbuhan ekonomi triwulan 1 kuartal 1 2026 ya menembus 5,79% year on year
ya, sementara nasional di angka 5,61% year on year. Jadi Jawa Barat ada di atas rata-rata nasional, dan ini peluang bagi kita semuanya untuk memacu investasi di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, alhamdulillah beberapa kali acara partai beliau hadir, artinya gubernur kita ini dekat bersama Partai Amanat Nasional. Saya menyimak betul tadi sambutan beliau ini, pantas elektabilitas tinggi, memang orangnya hebat, pinter, falsafahnya dalam, ya tadi. Kalau saudara-saudara menyimak betul akan memahami. Saudara tahu saya baru jumpa Profesor Burhanuddin Muhtadi, tapi ini nggak boleh diumumin, ya. Ini surveinya tinggi sekali. Itu Bima Arya pasti tahu, Edi Suparno pasti tahu, ya, yang lain pasti tahu. Tapi tinggi sekali. Dan itu bukan survei Jawa Barat, tapi survei seluruh Indonesia. Itulah jawaban langsung dari Bapak Purbaya. Mengapa Jawa Barat tidak ada di dalam data? Karena Jawa Barat melampaui, ya. Jadi bukan paling bawah, tetapi paling atas, ya. Jadi makanya tidak tertera di situ. Luar biasa, Masya Allah. Dan kita doakan selalu semoga ekonomi warga Jawa Barat juga semakin baik dan semakin membaik. Dan sekarang ada anggota DPRD dari Jember yang ketahuan sedang main game dan juga sambil udud di saat sedang rapat. Dan kemudian sekarang beliau sudah meminta maaf atas perilakunya tersebut. Baik, Baraya, langsung aja kita simak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syahri As-Siddiqi, anggota DPRD Komisi D Kabupaten Jember, dengan rendah hati meminta maaf, memohon maaf kepada masyarakat Jember, khususnya kepada Ketua Umum Gerindra dan juga kepada DPP Gerindra atas apa yang sudah beredar. Saya sadar apa dengan saya lakukan, saya hilaf. Semoga ini menjadi pembelajaran dalam hidup saya, siap disanksi oleh partai dan juga oleh DPR Kabupaten. Saya sebagai anak muda juga banyak kekurangan. Semoga kedepannya ini tidak terulang lagi dalam hidup saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat Jember. Ini pembelajaran dalam hidup saya. Mungkin ini bisa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal masih muda, kemudian juga punya jabatan, ya, sudah menjadi anggota DPRD, padahal itu seharusnya disyukuri, ya, digunakan sebaik mungkin, dimanfaatkan untuk mengabdi kepada masyarakat, bukan malah kerjanya main-main seperti itu. Dan sekarang kita akan menyimak bagaimana tanggapan warganet terkait dengan Bapak DPRD Jember tersebut. Kita simak, silakan. Gua pikir nggak ada yang lebih dungu dari anggota dewan yang tidur saat rapat atau orang yang naik motor sambil ngerokok. Nah ini malah combo say. Udah rapat sambil main games ditambah ngerokok. Dung. Udah viral baru minta maaf. Basi, ye. Coba dah sekali-kali minta maaf terus mengundurkan diri. Rokok, ya saya berharap kawan-kawan, saya ini kaget, saya 10 tahun jadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur, kalau paripurna nggak ada yang rokok. Nah pas masuk ke Jember, itu banyak yang rokok, bukan cuma anggota DPR loh ya, kepala UPT juga banyak yang rokok. Nah mungkin momentum ini sekaligus saya berharap mudah-mudahan nanti aturannya diperjelas. Ya kalau paripurna, acara paripurna, para kepala UPD dan semua yang hadir jangan merokok, kasihan yang tidak merokok. Jangan-jangan yang merokok karena memang diperbolehkan. Nah begitu ya, cuman pas lagi apes viral aja. Kalian aja lah yang komen tentang orang ini, tentang anggota DPR yang terhormat DPRD Kabupaten Jember. Ya, coba kalian komen gimana orang ini. Ya terserah kalian mau komen fisiknya, komen kinerjanya, komen apanya, terserah. Kalau saya mau komentar yang positif. Anggota DPRD Jember ini keren. Usia 25 tahun sudah dilantik menjadi anggota dewan termuda
keren banget. Sekolahnya pasti pinter, sekolahnya pasti berprestasi. Karena di usia 25 tahun udah jadi anggota dewan. Tapi sayangnya dia kayaknya terlalu muda menjadi anggota dewan. Sehingga masa remajanya habis. Ini seharusnya anggota dewan ini masih menikmati masa remaja. Masa anak muda yang nongkrong di kafe, nongkrong di diskotik, nongkrong di karaoke, nongkrong di tempat biliar, sambil ngudut, sambil main game, gitu seharusnya. Ya, kalau dia udah siap menjadi anggota dewan, melayani rakyat, mewakili aspirasi rakyat, tidak mungkin ngerokok sambil main game di saat rapat. Itu, ya, ya terserah kalian lah. Warga Jember terutama Kencong, Jombang, Gumuk Mas dan Puger, mau milih lagi nggak anggota dewan ini? Ya kalau milih anggota dewan itu jangan karena anaknya siapa, keluarganya siapa, tapi kinerjanya gimana. Percuma anaknya ini, keluarganya ini, tapi kinerjanya kayak gini. Demikian Baraya tayangan kali ini, dari awal sampai akhir sudah kita simak. Dari yang nyinyir terhadap Kang Deddy Mulyadi juga kita sudah jawab, dan dari anggota DPR juga kita sudah menyimak bagaimana tanggapan warganet. Dan mohon maaf bila ada salah kata, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.